persiapan pasien, persiapan alat, persiapan lingkungan, persiapan perawat, tindakan, evaluasi, dan dokumentasi ya. Yang pertama, persiapan pasiennya seperti biasa kita komunikasi dulu. Ibu, assalamualaikum. Apa betul dengan Ibu Dina? Ya. Perkenalkan Ibu, nama saya Heni. Saya di sini saya akan melakukan pemeriksaan kehamilan pada Ibu selama waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada kelainan di kehamilan Ibu dan mungkin ada kelainan di tubuh Ibu selama hamil. Ya, kemudian yang kedua adalah persiapan apa? Perawat cuci tangan, gunakan handscoon, ya, bersih, tidak harus steril. Kemudian yang ketiga adalah persiapan alat. Persiapan alatnya adalah pemeriksaan TTV lengkap, tensi, kemudian timbang berat badan. Kemudian di sini ada hammer, refleks hammer. Kemudian di sini ada apa namanya, bak instrumen ya, tidak harus steril, yang penting bersih. Kemudian ada pen light. Kemudian ada spatula. Di spatula ini harus menggunakan apakah kasa steril ya. Kemudian ada pengukur tinggi badan dan tensi meter. Kemudian ada satu lagi apa? Meteran, mana meterannya? Nggak ada. Meteran ya. Jadi harus ada meterannya. Kemudian yang kelima adalah tindakan. Ibu permisi, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu ya. Jadi nanti saya lakukan mulai dari kepala sampai ke ujung kaki ya. Nanti kalau misalnya Ibu mengalami keluhan selama kami melakukan pemeriksaan, tolong disampaikan kepada saya ya Ibu ya. Iya. Kemudian jangan lupa tetap menjaga privasi pasien. Baik Ibu, agar pemeriksaan fisik dan pemeriksaan kehamilan pada Ibu ini berjalan dengan lancar, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu, apakah sudah BAK? Sudah buang air kecil tadi? Belum? Ya, karena Ibu belum buang air kecil, Ibu ke kamar kecil dulu ya Bu ya untuk BAK, karena nanti khawatirnya pada saat melakukan pemeriksaan Ibu tidak merasa nyaman di area perut Ibu bagian bawah. Bersedia ya Bu ya? Ya, silakan ke kamar kecil terlebih dahulu untuk BAK. Sudah Ibu? Ya, silakan kembali lagi ke tempat tidur. Kemudian Ibu tadi sudah melakukan penimbangan berat badan. Ya, kita timbang terlebih dahulu. Ya, sudah. Kemudian jangan lupa diukur tinggi badannya juga. Kemudian diperiksa TTV-nya, tensi, suhu, nadi, dan RR. Oke. Selanjutnya Ibu dianjurkan untuk tidur kembali di atas tempat tidur. Yang pertama, kita melakukan pemeriksaan pada area kepala Ibu. Kita lihat apakah ada luka atau tidak, apakah rambutnya rontok atau tidak, apakah ada rasa nyeri atau pusing pada area kepala atau tidak. Lanjut ke bawah, kita lakukan pemeriksaan pada area wajah Ibu. Kita lihat apakah wajahnya simetris atau tidak. Kemudian kita lihat pada area matanya, karena Ibu dengan Ibu hamil, kita harus memastikan Ibu tidak mengalami anemia. Caranya adalah melihat apakah konjungtivanya anemis atau tidak. Ibu permisi bisa melihat ke atas. Iya. Iya. Konjungtiva tidak anemis. Sklera berwarna putih ya. Kemudian konjungtiva berwarna merah muda. Kemudian turun ke bawah, kita lihat di area wajah Ibu, apakah ada kloasma gravidarum. Normalnya itu pada Ibu hamil biasanya mengalami kloasma gravidarum atau hiperpigmentasi pada area wajah Ibu ya, normal. Kemudian kita lihat di hidungnya, apakah ada pembekokan septum nasi, apakah ada sekret atau tidak. Kemudian apakah ada nyeri hirup atau tidak, apakah ada sumbatan pada area hidungnya atau tidak ada. Kemudian lanjut di area mulut Ibu. Pada Ibu hamil yang khas adalah kita periksa apakah ada karies gigi atau tidak. Apabila ada karies gigi atau lubang, anjurkan Ibu untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke, tidak ada karies gigi. Kemudian kita ambil spatelida. Kita gunakan dengan menggunakan kasa. Kemudian kita gunakan pen lagi. Ibu permisi, buka mulutnya. Iya, tidak ada karies gigi dan tidak ada luka di area mulut Ibu ya. Kemudian kita taruh di mana? Dan bengkok. Oke.
Lanjut ke area telinga ibu, kita lihat di area telinga apakah ada serumen atau tidak. Jika ada, kita melakukan dengan pemeriksaan pen light. Kita lihat apakah ada serumen atau tidak ya. Kemudian apakah ada cairan yang keluar atau tidak, apakah ada lesi atau luka atau tidak ada. Baik, lanjut di area leher ibu, apakah ada pembesaran kelenjar tiroid. Anjurkan ibu untuk menelan. Ibu silakan untuk menelan. Iya, ya, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, juga tidak ada pembesaran vena jugulataris. Kemudian lanjut ke bawah di area payudara ibu. Ibu permisi. Ya. Oke, anggap sudah kita buka ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat. Inspeksi, kita lihat payudaranya apakah simetris atau tidak antara kanan dan kiri. Kemudian kita palpasi apakah ada nyeri tekan atau tidak. Ya, tidak ada nyeri tekan. Kemudian kita lihat juga apakah puting susunya inverted atau exverted. Jika inverted, kita lakukan koreksi puting agar menonjol puting susunya. Kemudian terjadi hiperpigmentasi pada areola. Ada cairan yang keluar atau tidak. Caranya kita tekan seperti ini ya. Kita tekan seperti ini. Begitupun juga yang sebelah kiri gitu. Apakah ada massa atau tidak gitu. Kemudian lanjut kita lakukan pemeriksaan auskultasi. Seperti biasa, pada saat kita melakukan pemeriksaan auskultasi, kita dengarkan apakah ada Iya, apakah pernapasannya reguler atau tidak ya. Oke, ibu tarik nafas dalam. Iya, hembuskan. Oke, ibu tarik nafas dalam, hembuskan. Turun ke bawah, tarik nafas dalam, hembuskan. Oke, lanjut, tarik nafas dalam, hembuskan. Tarik nafas dalam, hembuskan. Tarik nafas dalam, hembuskan. Kemudian geser ke bawah ya, ke sebelah sini ya. Oke, tarik nafas dalam, hembuskan. Oke, tarik nafas dalam, hembuskan. Sebelah sini, tarik nafas dalam, hembuskan. Tarik nafas dalam, hembuskan. Oke. Pastikan apakah ada wheezing atau tidak, apakah ada ronki atau tidak ya, apakah pernafasannya reguler atau tidak. Pastikan tidak ada suara jantung tambahan ya. Artinya apa? Kalau misalnya ada wheezing positif, berarti ada penyumbatan di area bronkus ibunya. Kalau misalnya ada ronki positif, berarti kemungkinan ibu mengalami ada penumpukan cairan di area pernafasannya. Oke. Pun lanjut kemudian ke arah abdomen. Abdomennya kemana? Kita lihat di inspeksi ya. Abdomennya ya membesar, kemudian terdapat linea nigra, terdapat striae gravidarum. Kemudian yang kedua kita setelah inspeksi palpasi Leopold 1 sampai 4 abaikan karena cukup ini yang kemarin pemeriksaannya, paham ya? Kemudian teraba balotemen positif. Kemudian baru kita lakukan auskultasi, yaitu untuk melihat bising usus ibunya ya, sama DJJ-nya di level 1 sampai 4. Pun lanjut pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan genetalia. Permisi, mohon maaf. Iya, celana dalamnya dilepas ya Bu ya. Oke, kita lepas, tetap dijaga privasi pasien. Ibu tolong ibunya untuk posisi litotomi. Jadi kedua kakinya ditekuk dan agak dibuka seperti ini ya. Ibu permisi, kita lihat apakah kita inspeksi terlebih dahulu apakah ada varises di area vaginanya, baik itu labia minora dan labia majoranya. Kemudian kita lihat apakah ada pembekakan di area labia minora dan majoranya, apakah ada keputihan, apakah ada perdarahan atau tidak ya. Terus kemudian apakah ada nyeri tekan atau tidak ya, seperti itu. Kemudian lanjut ke area ekstremitas. Ibu permisi, ya celana dalamnya bisa dipakai kembali. Kemudian di ekstremitas di sini ibu kita lakukan pemeriksaan patella. Pemeriksaan patella adalah untuk melihat apakah ada gangguan refleks pada kaki ibu. Normalnya refleks patella adalah positif. Nah, berarti positif. Kalau kami melakukan gerakan seperti ini tidak mengalami
pergerakan berarti ada gangguan, berarti mengindikasikan ada penumpukan cairan. Kemungkinan ibu mengalami hipertensi. Kemudian apa yang disebut dengan eklamsi atau preeklamsi. Kemudian kita cek apakah ada odem atau tidak. Jika ada odem berarti positif ya, tergantung odemnya berapa, positif 4, positif 3, positif 2 atau positif 1 ya, seperti itu. Oke, selanjutnya Ibu alhamdulillah pemeriksaan fisik sudah selesai, Ibu tidak mengalami gangguan dan kondisi Ibu normal. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan silakan bisa menghubungi saya di nursing station atau bisa pencet bel sebelah kanan. Saya tinggal terlebih dahulu Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.